Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan saya Rizky Captain Sumantri, NIM 167. Baik, pada kesempatan kali ini di sore hari yang cerah ini, saya Rizky Captain Sumantri akan mempresentasikan hasil observasi saya tentang subjek tunarungu. Baik, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Silakan disimak baik-baik. Baik, pada presentasi hasil observasi pada hari ini, subjek saya bernama Ezra, umur 7 tahun, yang berasal dari kota Jember, Jawa Timur. Baik, sebelum masuk pada poin inti, sebelumnya kami akan bahas kembali tentang materi tunarungu. Nah, baik, tunarungu sendiri itu adalah suatu kondisi atau keadaan dari seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan indera pendengaran sehingga tidak mampu menangkap rangsangan berupa bunyi, suara, atau rangsangan lain melalui pendengaran. Nah, sebagai akibat dari terhambatnya perkembangan pendengarannya, sehingga seorang tunarungu juga terhambat kemampuan bicara dan bahasanya, yang mengakibatkan seseorang tunarungu akan mengalami kelambatan dan kesulitan dalam hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Nah, istilah tunarungu sendiri itu berasal dari kata tuna dan rungu, di mana tuna itu memiliki arti kurang, sedangkan rungu artinya pendengaran. Istilah lain yang menyebutkan mengenai kelainan pendengaran antara lain adalah tuli, bisu, tunawicara, cacat dengar, kurang dengar, atau tunarungu. Seorang dikatakan tunarungu apabila tidak mampu atau kurang mampu mendengar suara. Apabila dilihat secara fisik, anak tunarungu tidak berbeda dengan anak dengar atau anak yang bisa mendengar pada umumnya. Pada saat berkomunikasi barulah diketahui bahwa anak tersebut mengalami ketunarunguan. Nah, kemudian tunarungu tersebut dibagi menjadi beberapa bagian yang dinyatakan dalam intensitas suara atau dengan satuan desibel. Nah, kelompok pertama yaitu kehilangan 15-30 desibel. Nah, ini termasuk dalam ketunarunguan ringan, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia normal. Kelompok kedua kehilangan 31-60 desibel. Nah, ini masuk dalam ketunarunguan sedang, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia hanya sebagian. Kemudian kelompok 3 kehilangan 61-90 desibel. Ini termasuk ketunarunguan berat, daya tangkap terhadap suara cakapan manusia tidak ada. Kemudian kelompok 4 kehilangan 91-120 desibel. Nah, ini termasuk dalam ketunarunguan sangat berat. Nah, yang terakhir yaitu kehilangan lebih dari 120 desibel. Nah, ini tunarunguan yang sudah sama sekali tidak bisa mendengar. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu poin inti. Jadi teman-teman, nah baik, jadi Ezra ini teman-teman, dia berusia 7 tahun yang mengalami gangguan dengar berat sejak lahir dengan kondisi pendengaran kanan 95 desibel dan pendengaran kiri 85 desibel. Oh ya, sebelumnya ini nama Ezra adalah nama samaran ya teman-teman. Nah, penyebab ketunarunguan Ezra ini kemungkinan besar disebabkan karena paparan virus morbili atau rubella yang diderita ibunya ketika Ezra masih dalam kandungan yang berusia 3 bulan teman-teman. Seperti yang saya kutip dari American College of Obstetrician and Gynecologists 1981, yang mana ibu yang terinfeksi rubella bisa menularkan virus tersebut ke janin yang menyebabkan kandungannya mengalami rubella syndrome saat lahir. Nah, dikatakan juga bahwa dampak lain dari rubella syndrome ini antara lain adalah kelainan jantung, gangguan penglihatan atau pendengaran, dan juga bisa menyebabkan kelainan prematur teman-teman. Nah, kondisi Ezra ini diketahui dia tidak bisa mendengar pada usia 5 tahun teman-teman.
yang mana Ezra ini telah melewatkan masa perkembangan atau bahasanya pada usia 1-3 tahun sebagai masa emas, teman-teman. Keterlambatan diagnosa gangguan pendengaran yang dialami Ezra juga menjadi faktor utama keterlambatannya dalam berbicara. Nah, dikutip dari Children's Hospital of Philadelphia 2017, menyatakan bahwa kehilangan pendengaran yang tidak terdeteksi sampai bertahun-tahun menyebabkan tidak ada stimulasi pada pusat otak bagian pendengaran. Nah, hal ini berdampak pada kematangan dan perkembangan pendengaran sehingga kondisi tersebut menyebabkan tertundanya kemampuan bicara dan berbahasa yang berpengaruh pada perkembangan sosial dan emosional serta keberhasilan di sekolah. Nah, jadi itu teman-teman, hasil observasi saya tentang tunarungu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi